Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar Radio Roja baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung, melalui channel Facebook dan channel YouTube Radio Roja Bandung, para pendengar Radio Roja Cilengsi di 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kitab Adabus Safar dan hadis terakhir yang kita bahas kemarin adalah bab ma yaqulu idza raja'a. Bab apa yang harus dikatakan atau doa yang harus dibaca ketika pulang. Hadis terakhir yang kita bahas kemarin adalah larangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang mendatangi istri pada malam hari. Adalah pada siang hari. Syarah hadis tersebut sudah kita terangkan. Sekarang kita lanjutkan ke hadis berikutnya, doa yang dibaca ketika melihat kampung halaman sendiri setelah pulang safar. Hadis ini diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, aqbalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta idza kunna bi dhahril Madinah qal aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun falam yazal yaqulu dzalik hatta qadimna al Madinah. Kata Anas, kami pulang bersama-sama Nabi SAW. Pulang safar. Sehingga apabila kami sampai ke perbatasan kota Madinah, beliau berdoa, aibun, taibun, amidun, li rabbina hamidun.
makna aibun, kami orang-orang yang kembali. Taibun, orang-orang yang bertaubat. Abidun, orang-orang yang beribadah. Li Rabbina, kepada Rabb kami. Hamidun, dan orang-orang yang memuji. Jadi 4 lafaz yang diungkapkan ketika pulang safar yang dibaca ketika melihat kota tempat kita menetap. Yaitu pertama ayibun, artinya kembali. Kedua taibun, artinya yang tobat. Ketiga abidun, yaitu yang ibadah. Li Rabbina, kepada Rabb kami. Hamidun, orang-orang yang memuji. Beliau terus-menerus mengatakan doa itu sampai tiba di dalam kota Madinah. Jadi kalau kita orang Bandung berangkat keluar kota ke Jakarta, Tasik, Cirebon atau yang lain-lainnya, pas melihat perbatasan kota Bandung, maka kita membaca doa ini. Ayibun, taibun, abidun li Rabbina, hamidun. Kami kembali, kami tobat, kami ibadah kepada Rabb kami, dan kami memuji. Terus sampai memasuki dalam kota Bandung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya nomor 1345. Dari hadis ini ada beberapa kata terlebih dahulu yang perlu diterangkan. Pertama, ayibun. Ayibun secara bahasa maknanya kembali. Dan kembali ada 2 makna. Pertama, kembali ke kampung halaman. Kedua, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam safar ini gambaran dari hidup. Hidup kita ini seolah-olah seperti seorang musafir. Setiap musafir pasti akan kembali ke kampung halaman. Begitu juga kita, kampung halaman kita yang sebenarnya adalah akhirat. Di dunia kita hanya safar, hanya mengembara. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu ini orang asing atau orang yang sekedar lewat. Di dunia ini sekedar lewat. Di dunia ini sekedar safar, mengembara. Nanti akan pulang ke kampung halaman yang sebenarnya kampung halaman yang kita akan menetap di sana selama-lamanya, tidak akan pernah meninggalkannya. Apa kampung tersebut? Akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Allah menyatakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Abadi selama-lamanya. Di dunia kita sementara, pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Pasti kita akan menuju kampung akhirat. Jadi kehidupan kita di dunia ini digambarkan seperti orang yang safar. Pasti akan kembali. Ya. Dan orang yang kembali disebut dengan sebutan ayibun.
Kedua, taibun. Taibun orang-orang yang tobat. Tobat ini sudah kita bahas hari Kamis ya. Di Al-Ukhuwah membahas amalan hati dan kita sudah selesai membahas bab tobat. Tobat itu juga maknanya kembali, tapi kembali secara maknawi. Kalau aibun kembali secara hakiki. Maksud secara hakiki itu iya fisik kita kembali kepada Allah. Adapun taibun secara maknawi. Kita mestinya berada di atas rel aturan Allah. Bahasa anak muda sekarang on the track. Di atas truk, di atas rel, di atas jalur. Makna di atas jalur teh adalah di atas aturan Allah Azza wa Jalla. Sehingga aya suara film karton itu teh. Di sini, tolong kalau ada dimatikan. Jadi kita mestinya berada di atas jalur, di atas aturan Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang menyimpang dari jalur, menyimpang dari apa? Dari aturan, maka kita tersesat. Maka kita harus kembali ke aturan Allah Azza wa Jalla tersebut. Kembali kepada rel. Kembali kepada jalan yang semestinya. Nah, kembalinya itu disebut dengan tobat. Maka tobat diartikan kembali kepada aturan yang benar yang semestinya kita berada di atasnya setelah kita jauh menyimpang. Itulah taubat. Taubat maknanya kembali secara maknawi. Makna kembali yaitu pola hidup kita, perjalanan hidup kita yang sudah jauh menyimpang dari rel, dari aturan, kembali kepada aturan Allah. Walaupun secara fisik mah sama, nggak ada perubahan. Tapi pola hidup, aturan hidup, perjalanan hidup, kita kembali ke atas jalan yang benar. Itu tobat. Aibun kembali secara hakiki, taubat kembali secara maknawi. Aibun kembali secara fisik. Adapun taibun kembali secara psikis. Jiwa kita yang kembali kepada Allah, yang kembali mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, abidun li Rabbina. Abidun artinya orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya makna abidun, orang-orang yang beribadah, makna ibadah itu adalah merendahkan diri. Jalan yang kata orang Sunda mah nurug tug mudun sampai orang tuturubun, itu disebut at-tariqul mu'abbad. At-tariqul mu'abbad artinya jalan yang nurug tug mudun, terus turun ke bawah. Mu'abbad itu turun, semakin rendah. Itu makna ibadah. Ibadah secara bahasa artinya merendahkan diri. Sehingga orang yang status sosialnya rendah, sehingga menjadi dianggap barang milik orang lain, disebut abdun, hamba. Karena dianggap statusnya rendah. Adapun ibadah yang dimaksud adalah sikap merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itulah makna hamba. Makna ibadah merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi semakin seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, dia akan semakin tinggi, semakin mulia, semakin agung.
kemuliaan seseorang, keagungan seseorang, ketinggian derajat seseorang sangat tergantung dari sejauh mana dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Akan semakin tinggilah dia. Oleh karena itu Allah seringkali menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lainnya dengan sebutan hamba pada posisi-posisi yang agung. Contohnya ketika Nabi diisrokan dan dimi'rajkan. Itu posisi yang agung, yang luhur. Gak semua orang, gak semua nabi mengalami Isra Mi'raj, hanya beliau satu-satunya. Maka ketika posisi yang agung dan tinggi tersebut, Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, disebut hamba. Hambanya di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi nabiyhi, enggak, atau asra bi Muhammadin, enggak. Tapi bi abdihi, disebut dengan sebutan hamba. Begitu pula posisi ketika Nabi menerima Al-Quran, menerima wahyu, itu posisi yang tinggi. Allah menyebut dengan sebutan hamba. Ya, walladzi anzala ala abdihi, disebut dalam satu ayat furqanan, di dalam ayat lain kitaban. Ya, Allah lah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Furqan atau Al-Kitab atau wahyu. Ketika Allah memuji atau menyebut Nabi Nuh dengan sebutan yang disertai pujian, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Manusia itu adalah turunan Nabi Nuh yang kami bawa di atas perahu bersama Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu seorang hamba yang pandai bersyukur. Ketika Allah memuji, mengangkat derajat kemuliaan Nabi Nuh dengan sebutan yang pandai bersyukur, Allah menyebut dengan sebutan hamba. Jadi semakin seseorang menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah akan semakin mulia. Sebaliknya, semakin seseorang meninggikan diri di hadapan Allah, merasa besar di hadapan Allah, maka Allah akan menghinakannya. Merasa besar itu bahasa Arabnya disebut apa? Takabur. Kalau kabarok besar, kalau takabur merasa diri besar. Bahasa Sunda nama gumede berasal dari gede. Orang kecil merasa besar disebut gumede. Orang goreng patut merasa kasep disebut gumasep. Orang bodoh tapi merasa pinter disebut guminter. Nah, orang yang sebenarnya kecil tapi merasa dirinya gede disebut gumede. Dalam bahasa Arab takabur. Semakin seorang merasa gede di hadapan Allah, merasa tinggi di hadapan Allah, semakin Allah hinakan dia, semakin Allah rendahkan dia. Oleh karena itu, kalau kita ingin diangkat, dimuliakan, diagungkan oleh Allah dunia dan akhirat, merendahlah di hadapan Allah. Tawaddu'lah di hadapan Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Itulah kata yang ketiga. Kata yang keempat, hamidun. Orang-orang yang memuji. Nanti
Para ulama menjelaskan kenapa ketika pulang 4 kalimat ini yang dikatakan aibun, orang itu kita kembali secara fisik ke kampung halaman. Tapi di sini sudah dijelaskan isyarat nanti juga kita akan kembali secara fisik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hidup ibarat safar. Setiap yang safar pasti kembali ke kampung halaman. Hidup ini safar dan nanti kita akan kembali secara fisik kepada Allah. Taibun kalau secara fisik pasti kembali kepada Allah. Secara psikis kita harus kembali kepada Allah juga. Tingkah laku kita selama hidup kembalikan kepada aturan yang Allah tetapkan. Ibadah sudah kita terangkan, hamidun memuji. Kenapa memuji? Sebab pulang ke kampung halaman dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat tanpa gangguan, sebuah kenikmatan yang sangat besar. Nikmat fisik, nikmat psikis. Nikmat fisik selama di perjalanan, secara fisik kita menderita, kurang makan, kurang tidur, kurang minum, kurang istirahat. Kalau toh tidur di tempat yang kurang nyaman, zaman baheula kan di jalan gitu ya. Kemudian secara psikis juga menderita. Menderitanya apa? Selalu khawatir di perjalanan. Takut ada binatang buas, takut ada rampok, takut ini, takut itu, khawatir. Takut tersesat, gak tahu jalan gitu kan. Secara psikis. Juga kangen kepada keluarga yang ditinggalkan. Kepada istri, kepada anak, orang tua, saudara, tetangga-tetangga, sahabat-sahabat. Secara psikis menderita. Begitu pulang, semua penderitaan itu hilang. Rasa kangen terobati dengan bertemu. Secara fisik bisa lagi makan enak, minum enak, dan tidur juga nyenyak dengan posisi yang sempurna. Maka ini nikmat yang besar, maka layaklah untuk memuji kepada Allah, bersyukur dengan memujinya. Hamidun, kami orang-orang yang memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah 4 kata yang terucap dalam doa seorang musafir. Aibun, taibun, abidun, li rabbina, hamidun. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Faidah ini saya akan bacakan dari apa yang diterangkan oleh Syekh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Faidah pertama, yang bagi alal muslim idza ra'a baladahu wa qad ballaghahu Allahu saliman ayashkurah wa yadhkura fadlah wa la yansahu inda ru'yatil ahli wal ahibbah. Pertama, hadis ini menerangkan hendaklah setiap muslim bila melihat kembali kota kelahirannya atau kota tempat tinggalnya dan Allah telah memulangkan dia ke tempat tinggalnya dengan selamat, hendaklah dia bersyukur kepada Allah, hendaklah mengungkit-ungkit karunia yang Allah berikan kepadanya dan tidak melupakannya ketika bertemu dan melihat keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Ini yang pertama, ya, bersyukur. Ini nikmat yang luar biasa. Kedua, al-iyab bis salamah minallahi fadlan li'ibadih. Hadis ini pun menerangkan bahwa kembali dengan selamat adalah karunia dari Allah bagi hamba-hambanya. Tadi sudah dijelaskan ketika pulang dari safar itu hati itu berbunga-bunga. Bahkan
Terutama bagi ikhwan dan akhwat yang pernah apalagi sering safar ya. Bahkan ketika masih berada di negeri orang, mau pulang ke negeri sendiri, pas perjalanan baru mau dilaksanakan, hati ini sudah berbunga-bunga. Fisik masih di negeri orang, pikiran dan hati sudah merasa di rumah sendiri. Umpamanya kita haji atau umroh atau ada tugas ke Eropa, ke negara-negara lain gitu ya. Pas sudah beres semuanya, itu kita masih di bandara, belum boarding, belum naik ke pesawat, masih nunggu delay lagi gitu ya. Duduk nongkrong, mau perjalanan pulang, hati pikiran tuh sudah di sana. Sudah berbunga-bunga aja ini hati gitu ya. Padahal masih di bandara negeri orang tapi sudah merasa di negeri sendiri. Setelah ada panggilan boarding, wah tambah lagi naik pesawat duduk. Belum terbang tuh masih duduk, sudah merasa duduk di ruang tamu itu. Terbang, sudah melayang ya. Mendarat di Jakarta atau transit dulu di Singapura, di Malaysia atau tempat lain. Transit 1, 2, sampai 3 jam. Aduh sudah merasa di lemburu sorangan. Semakin besar kebahagiaan. Begitu mendarat di Jakarta sudah merasa di ruang tengah rumah kita. Padahal dari Jakarta ke rumah kita masih beberapa jam lagi ya. Seperti itu kebahagiaan. Itu yang dirasakan oleh hampir semua orang yang safar ketika akan pulang. Jadi itu adalah karunia dari Allah. Pulang dalam keadaan selamat adalah karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Ketiga, dukhulul balad ma'al istighfar mimma 'allaqa bil 'abdi minadz dzunub athna'a safarihi liyadkhula mautinahu naqiyan minal khataya fala yusabbibu lahum musibatan bidhanbihi li'anna dhunub tusabbibul adab. Ketiga, hadis ini menjelaskan masuk ke kampung halaman kita disertai dengan istighfar. Ketiga, masuk ke negeri sendiri atau kota tempat tinggal kita sendiri sertai dengan istighfar. Tadi sebutkan aibunat taibun. Kita kembali juga kita pulang dalam keadaan bertobat, istighfar. Istighfar berkaitan dengan dosa-dosa yang mungkin dilakukan selama safar agar masuk ke kampung halaman sendiri dalam keadaan bersih dari dosa. Mungkin selama safarnya itu banyak dosa yang dilakukan, baik dosanya karena mengabaikan kewajiban atau melanggar larangan. Mengabaikan kewajiban contohnya banyak kewajiban yang tidak tertunaikan secara semestinya. Sholat. Biasanya kita tenang, khusyuk lama gitu karena dalam keadaan safar, paciwe. Akhirnya sholatnya tidak berkualitas seperti ketika mukim. Ketika ada di rumah. Zikirnya juga begitu. Bacaan Al-Qur'annya dan hafalannya mungkin tidak nambah atau ada yang lupa karena jarangnya ada kesempatan untuk membaca Al-Quran ketika safarnya. Itu dosa tidak, sehingga ada lupa dari ayat Al-Quran yang pernah kita baca, yang pernah kita hafal, lupa. Kita sudah bahas lupa terhadap hafalan Quran ada 2 macam. Bisa dosa, bisa tidak. Kalau lupanya karena kelalaian,
tidak memurojaah, padahal banyak waktu, banyak kesempatan, ya dia berdosa. Tapi kalau lupanya itu bukan karena kelalaian, tapi karena memang keadaan. Karena kesibukan mengakibatkan kita ini tidak bisa melakukan murojaah. Memelihara hafalan, mengulang-ulang, nggak bisa karena banyak kesibukan sehingga lupa. Maka ini tidak dosa. Itu sangat manusiawi. Itu juga pernah teralami oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah lupa membaca ayat. Tidak hanya di luar sholat, bahkan juga di dalam sholat. Maka lupa yang manusiawi seperti itu tidak mengakibatkan dia berdosa karenanya. Enggak. Ya. Yang berdosa itu karena sengaja melalaikannya. Banyak waktu untuk memurojaah, memelihara hafalan, tapi dia enggak memeliharanya lalu lupa, maka itu adalah dosa. Nah, mungkin ada orang yang walaupun tidak dianggap dosa secara syar'i, tapi dia merasa bersalah. Dia merasa dosa. Kita sudah bahas dalam bab tobat ya di Al-Ukhwah yang sudah 2 atau 3 kali libur meren. Itu satu perkataan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Maknanya ini harus dijelaskan, kalau diartikan saja bisa salah paham. Hasanatul abror artinya kebaikan-kebaikan al-abror. Al-abror itu orang-orang soleh. Orang al-abror itu kaum muslimin yang melakukan ibadah. Hasanatul abror, kebaikan-kebaikan al-abror adalah sayyiatul muqarrabin. Adalah kesalahan-kesalahan al-muqarrabin. Kalau hanya diartikan begitu kan kita bingung ya. Apa artinya kesalahan al-abror? Kebaikan al-abror adalah kesalahan al-muqarrabin. Maknanya kita sudah jelaskan, manusia terbagi kepada 3 golongan. Ini manusia muslim. Pertama, zalimun li nafsi, orang yang zalim kepada diri sendiri. Mereka adalah orang yang tunggul dirurut, catang dirumpak. Mereka adalah orang-orang yang kewajiban banyak diabaikan, larangan banyak dilanggar. Padahal dia muslim, itulah zalimun lin nafsi, orang yang zalim kepada diri sendiri. Kedua, al-muqtasid atau yang disebut dengan al-abror, yaitu orang yang hanya melaksanakan perintah yang wajib, tapi yang sunnah sering ditinggalkan. Hanya menjauhi yang haram, tapi kadang suka melakukan yang makruh, apalagi yang mubah. Itu al-abror. Itu adalah al-muqtasid. Dia amalannya yang wajib saja, yang sunnah ditinggalkan. Ketiga yang terbaik al-muqarrabun, ini mah fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Dari segi pelaksanaan yang fardu, yang abror mah asal sah memenuhi rukun dan syarat. Kalau yang al-muqarrabun mah benar-benar berkualitas secara maksimal. Sehingga amal-amal fardu yang dilakukan oleh orang-orang al-abror, bagi al-abror itu hasanat, itu kebaikan. Tapi kalau al-muqarrabun melakukan amal fardu seperti dan sekualitas al-abror, bagi al-muqarrabun itu suatu kesalahan. Ya. Inilah yang dimaksud dengan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Sama dengan contohnya umpamanya, anak SD dengan mahasiswa. Prestasi yang diraih oleh anak SD itu membanggakan. Tapi kalau mahasiswa prestasinya seperti anak SD itu kesalahan. Umpamanya. Begitu bangun anak SD itu
merapikan tempat tidurnya. Rapih tidak? Enggak rapih. Ya, masih umpamana si spray yang ditutupkannya itu masih parareyon. Ya, masih terapi gitu. Anaknya saya sudah begitu, bagus apa enggak? Bagus. Atau anak TK, bagus. Itu hasanat bagi anak TK. Tapi kalau mahasiswa begitu bangun, plek-plek beres-beres, sudah aja. Hasil beres-beres sama dengan anak TK, itu hasanat apa sayyiat? Sayyiat itu buruk itu. Bagi seorang mahasiswa. Kamu beresin dulu tuh tempat itu. Sudah, mana? Itu sudah. Ternyata ramijudkan. Ternyata belum rapi yang semestinya. Nah, bagi anak TK itu sudah sangat bagus. Tapi bagi mahasiswa itu keterlaluan yang seperti itu. Ya. Anak SD dikasih 10 soal. Raraban perkalian puluhan. Ya. Dari 10 soal betul 7 atau 8. Bagus apa enggak? Bagus. Mahasiswa dikasih soal yang sama. Salah satu yang betul 9. Nilainya 9. Anak SD tadi nilainya 8. Mahasiswa nilainya 9. Untuk soal yang sama. Bagus apa jelek? Jelek untuk mahasiswa. Atau kita mah bari perem lagi 10-nya mestinya tuh. Kalau anak SD salah 2 nilai 8 bagus karena memang levelnya seperti itu. Untuk anak SD level seperti itu iya bagus. Tapi kalau mahasiswa diberi 10 soal ya salah 1 hanya 9 jelek banget. Itu yang disebut dengan hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Nah, jadi bagi orang-orang yang ahli ibadah dengan kualitas ibadah yang bagus, ya, kekhusyuan yang mencapai 60% itu kesalahan. Tapi bagi al-abror itu sudah sangat bagus. Maka seringkali orang-orang soleh di dalam safarnya merasa dia berbuat salah karena tidak maksimal dalam beribadah. Kurang murojaah, kurang membaca Al-Quran, tidak menambah hafalan Al-Quran, sholat kurang lama dan kurang khusyuk. Walaupun untuk kondisi musafir itu sangat bagus sekali, tapi tetap dia merasa bersalah dalam hal itu. Nah, kesalahan dan dosa ketika musafir jangan sampai salah dan dosa itu dibawa ke kampung halaman. Masuk ke kampung halaman sudah harus bersih lagi dari dosa itu. Karena ingat akan firman Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khasah. Takutlah kamu kepada fitnah. Fitnah di sini azab. Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Maknanya jangan biarkan dosa dilakukan di hadapan kita oleh orang lain. Cegah dosa itu. Amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau dosa itu dibiarkan ya di hadapan kita lalu Allah menurunkan azab kepada orang-orang yang zalim itu, maka ketika azab ini turun kita pun akan kena. Jangan sampai perbuatan dosa terbawa ke kampung halaman apalagi ke keluarganya. Makanya disebutkan liyadkhula mautinahu naqiyan minal khataya. Diperintahkannya, disyariatkannya istighfar, taubat ketika kembali ke kampung halaman agar dia masuk kampung halaman dalam keadaan bersih dari dosa, tidak membawa penyebab turunnya azab ke keluarga dan ke kampung halamannya. Makanya berkata Syekh Salim, fala yusabbibu lahu musibatan bidzambih. Dia tidak menjadi penyebab
turunnya musibah ke keluarganya akibat dosa-dosanya, li'anna dzunuba tusabbibul azab, karena dosa-dosa itu menjadi penyebab turunnya azab. Maka disyariatkan tobat bagi orang-orang yang baru pulang dari safar masuk ke kampung halamannya menuju ke tempat kediamannya, disyariatkan tobat agar pulang ke rumah itu bersih dari dosa dan kesalahan yang dia bawa selama safarnya itu sudah terlucuti sebelum memasuki kampung halaman. Sehingga dia tidak menjadi penyebab turunnya azab dari Allah ke keluarganya akibat dosa-dosanya. Inilah faedah yang ketiga. Keempat. Ta'kidu wassalat fil ibadah wa tamamul khudu' lillahi ta'ala li'annahu sahibun ni'am alaina wa huwa wahdahul mustahaqqu lil hamdi duna siwah. Faedah yang keempat dari hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh Salim adalah menguatkan, menekankan, meningkatkan kualitas dalam beribadah, menyempurnakan sikap khudu kepada Allah Ta'ala. Karena dialah satu-satunya pemberi nikmat kepada kita. Ini diambil dari kalimat kata yang ketiga. Diambil dari kata yang ketiga abidun. Pertama aibun, kedua taibun, nah ketiga abidun. Menguatkan ibadah. Kami pulang tetap dalam keadaan beribadah kepada Rabb kami. Dikuatkan, disempurnakan sikap khudu kepada Allah. Kenapa? Pertama, yang menyelamatkan kita, yang memudahkan safar kita. Yang menyelamatkan kita dalam safar dari seluruh kesulitan dan kecelakaan. Yang memberi kebahagiaan atau nikmat lain kepada kita seusai safar, itu hanya Allah satu-satunya. Karena Allah satu-satunya yang memudahkan, mengatur dan memberi nikmat, maka Allah pula lah satu-satunya yang layak diibadati dan dipuji atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ingat, makna alhamdu adalah as-sana'u 'ala Allah hubban wa ta'dhiman wa rajaan li thawabih wa khaufan min iqabih. Mana alhamdu beda dengan al-madhu. Al-madhu juga memuji. Alhamdu juga memuji. Tapi yang dimaksud alhamdu adalah memuji. Yang dimaksud dengan memuji dalam kalimat alhamdu adalah memuji kepada hubban wa ta'ziman karena mencintainya dan mengagungkannya. Di dalam pujian itu ada unsur cinta kepada yang dipuji. Dan cinta kepada yang dipuji itu karena apa? Karena seabrek kebaikan yang telah dia berikan kepada kita. Jangankan kepada Allah Azza wa Jalla atau kepada sama manusia saja. Ada manusia umpama tetangga atau kawan sahabat bager ke kita. Tiap hari ngirim makanan. Waktu sarapan ngirim nasi goreng. Kadang bubur ayam. Kadang nasi uduk. Kadang nasi kuning. Pas lunch makan siang ngirim umpamanya sate kambing. Ngirim umpamanya sop buntut. Dan sama cemilannya buah-buahan dan cepuluhnya durian. Si montong. Pas makan malamnya dikasih lagi. Tiap hari begitu. Baik. Ketika ketemu ramah dan perhatian. Ketika sakit dia yang pertama kali datang. Sakit apa? Ke dokter yuk. Gak punya uang. Biar saya yang bayar.
Kesananya Haroya naik angkot, itu mobil Mercy saya, nganggur, ayo saya antar. Baik orang itu. Bagaimana perasaan kita kepada dia? Suka, senang, cinta, ya. Padahal nggak ada orang kayak gitu. 1 dalam 1.000.000 ya, ada mungkin. Ini Allah lebih dari itu. Kebaikannya nggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kebaikan yang seabrek kepada kita dari Allah mengakibatkan kita cinta kepada dia. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Ghaffar dan Ghafur juga. Allah itu Wahhab, Allah itu Jawad, Allah itu seabrek kebaikan Allah berikan kepada kita. Maka layak untuk kita cintai. Makanya memujinya juga karena unsur cinta kepada dia. Karena banyaknya kebaikan dan nikmat yang dia berikan kepada kita. Hubban wa ta'ziman. Ya, terus roja'an li thawabih. Pujian itu juga dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa khaufan min iqabih. Dan disertai dengan rasa takut dari azabnya. Loh, memuji ada pamrih. Muji ingin dapat balasan. Gak ikhlas dong. Iya, itu kalau memuji orang gak boleh. Tapi memuji Allah, beribadah kepada Allah ada pamrih, ingin pahala, ingin diampuni dosa, boleh enggak? Iya, boleh, harus begitu. Harus seperti itu, ya. Jadi, hanya Allah satu-satunya yang memberi nikmat kepada kita selama safar kita sampai kembali kita, maka hanya dialah satu-satunya yang layak untuk dipuji. Kelima, dan ini poin terakhir dari faedah hadis ini. Yang bagi 'alal 'abdi ay yata'arrafa 'ala Allah daiman fir rakha wasyiddah wal ya'lamil 'abdu anna man ta'arrafa 'ala Allah fir rakha ta'arrafa Allahu 'alaihi fisyiddah. Hadis ini pun mengajarkan hendaklah setiap hamba untuk selalu mengingat dan mendekat kepada Allah baik dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang. Mendekat kepada Allah, ingat kepada Allah, ya, maka apa akibatnya? Akibatnya Allah pun akan mendekat dan mengingat kita ketika kita senang ataupun ketika susah. Apa makna kita selalu ingat dan mendekat kepada Allah di saat senang dan susah? Maknanya adalah pertama berzikir dengan zikir yang disyariatkan baik ketika senang ataupun susah. Ketika susah ada zikir. Istirja ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu ada Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kan gitu ya. Atau ketika kesulitannya umpamanya karena terlilit hutang. Ada doa agar kita dibebaskan dari hutang itu sesegera mungkin oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau umpamanya sakit. Ada doa yang harus kita ungkapkan ketika sakit. Ada ruqyah syariah ketika sakit. Itu ketika apa? Ketika syiddah, sulit. Dan sabar. Adapun ketika senang, ada doa juga minimalnya hamdalah. Alhamdulillah. Kalau umpamanya nikmat yang lainnya yang membuat kita senang itu berupa hujan, ada doa ketika kita melihat hujan. Sudah dijelaskan kemarin ya, doa-doa ketika hujan. Ya. Atau ketika kita umpamanya diberi makan oleh orang lain, ada doanya. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani dan seterusnya gitu ya. Atau doa lain yang juga dicontohkan. Selain itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu artinya ta'arraf kepada Allah ketika kita suka, ketika kita senang, ketika kita bahagia. Ya. Maka kalau kita mendekat dan ingat kepada Allah di kala susah dan senang, Allah pun akan mendekat dan ingat kepada kita di kala susah dan senang. Maknanya Allah bimbing, Allah beri hidayah.
Ketika kita diberi kesenangan, Allah beri hidayah kepada kita untuk bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Ketika kita diberikan musibah, kesulitan, Allah bimbing kita untuk sabar. Kemudian dikuatkan, diistiqamahkan, dan diberi solusi dari apa? Dari kesulitan itu. Allah memberi kesulitan itu sengaja kepada orang beriman yang dia cintai untuk menggugurkan dosanya, untuk menguatkan kesabarannya, untuk memberikan pahala atas keistiqomahannya ketika kesulitan itu dialami. Tak lama setelah itu Allah berikan solusi dan kesenangan 2 kali lipat daripada kesedihan yang tadi diberikannya. Ingat ayat inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. 2 kali. 1 kesulitan, setelah itu akan datang 2 kemudahan. Innama an-nasru ma'as sabr. Hanyalah pertolongan Allah akan datang setelah kesabaran. Sabar dulu baru Allah akan tolong. Jadi kenapa Allah Azza wa Jalla seringkali memberi kesulitan, penderitaan, ujian dan cobaan kepada orang yang dicintainya? Pertama ingin menggugurkan dosa-dosanya. Kesalahan-kesalahannya gugur karena penderitaan itu. Yang kedua Allah ingin mendengar rintihannya. Ketika dia mengalami musibah, kesulitan, penderitaan, dia bangun tengah malam kepada Allah lalu merintih kepada Allah. Dan Allah sangat suka mendengar rintihan hambanya ketika memperoleh musibah. Merintihnya, curhatnya kepada Allah bukan kepada sesama manusia. Ya. Dan itu Allah suka. Setelah itu Allah anugerahkan kesabaran. Orang yang sabar diberikan apa? Pahala yang tidak dihitung. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah itu Allah berikan 2 jenis kebahagiaan, 2 jenis kemudahan. Setelah 1 penderitaan dan 1 kesulitan tadi, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, inilah konsep agar kita selalu tolong oleh Allah dalam keadaan bagaimanapun. Dikala kita senang, dapat banyak kenikmatan, Allah tolong kita, Allah bantu kita, Allah lindungi, Allah bimbing kita dan agar kita bisa bersyukur, ya. Dan ketika diberi kesulitan, Allah bimbing kita agar kita bersabar dan diberi solusi atas kesulitan tersebut. Agar kita begitu, maka selalulah ingat dan mendekat kepada Allah di saat senang ataupun di saat susah. Nah, contoh ini nyata banget di dalam safar. Di dalam safar kita banyak mengalami kesulitan, penderitaan, nyeri, perih, panas, tiris dan seterusnya. Minta kepada Allah. Ingat kita pernah bahas doa safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa, ya, wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dah. Itu permintaan kepada Allah di saat kita safarnya. Karena di saat safar perjalanan jauh, kita minta watwi anna bu'dah, ya Allah dekatkan jauhnya jarak yang harus kami tempuh. Terus hawin alaina safarana hada. Ringankan, entengkan, gampangkan bagi kami safar kami. Safar ini susah, berat. Apalagi zaman dahulu, jangankan zaman dahulu, zaman sekarang juga ya. Walaupun pakai kendaraan yang enak, bagus dan mewah, kesulitan dan penderitaan tetap ada. Pakai mobil ber-AC ya, jauh jaraknya, gak terasa macet ya. Umpamanya jalannya rarinjul di tengah jalan. Dan itu menimbulkan penderitaan. Pakai pesawat, iya enak nyaman, tapi sangkel, cangkeng asa potong. Karena tempat duduk nate seperti pindang di entep. Tuur adak kana kursi batur nu dihareupeun urang. Selama berjam-jam, bayangkeun. Teu hese usik hese malik. Mau ke akhir gitu ya, kita ada di jendela, terhalang oleh 2 orang.
Dua orang itu gemrot. Kerek waktu tidurnya. Dibangunkan, maaf saya mau ke WC, excuse me sir. Hare-hare. Diajlengan gitu. Itu penderitaan. Kita mohon kepada hawin alaina safarana hadza. Watwi'anna bu'dah. Ringankan, entengkan kami dalam perjalanan ini dan dekatkan jauhnya jarak yang harus kami tempuh. Ya. Itu berdoa kepada Allah SWT. Maka Allah akan mudahkan semuanya. Dan ini berlaku bagi seluruh perjalanan hidup kita. Mendekatlah, ingatlah selalu kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Allah selalu ingat dan mendekat kepada kita dalam keadaan bagaimanapun. Ingat dan mendekatnya kita kepada Allah dalam bentuk apa? Selalu on the track tadi. Dalam keadaan senang dan susah. Dalam keadaan senang kita bersyukur. Dalam keadaan susah kita bersabar. Maka dalam keadaan senang Allah bimbing kita dan Allah tolong kita dan Allah hindarkan kita dari keburukan. Dalam keadaan susah pun Allah mendekat kepada kita, menyabarkan kita, mengistiqomahkan kita, menegarkan kita, memberi solusi kepada kita. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan balasan 2 kali lipat setelah itu. Ya. Inilah faedah terakhir dari hadis ini dan kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini saja dulu. Kita akan lanjutkan hadis berikutnya di ahad-ahad mendatang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya bagi orang yang sudah ngaji tapi pakai baju yang bertuliskan ekstasi? Itu promo, ekstasi itu adalah sesuatu yang haram ya. Obat kan ya, drugs ya, narkoba ya. Secara syar'i haram. Itu promo, mempromosikan sesuatu yang haram ya tidak boleh. Kalau maksud ekstasi itu nama obat tadi. Ada nama lain, makna lain? Singkatan dari apa gitu, X, T, C gitu. Oh geng, janganlah ya. Apa itu sholat mutlak? Saya baru-baru dengar dari teman dan bagaimana cara pelaksananya. Ya, sholat secara umum ada 2, sholat muqayyad dan sholat mutlak. Salat ada 2 macam, mutlak dan muqayyad. Yang muqayyad artinya yang dibatasi. Diqayyad, diikat. Oleh apa? Oleh sebab atau oleh waktu. Contoh oleh sebab, salat syukrul wudu. Karena ada sebab ya. Tahiyatul masjid. Karena ada sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid, itu muqayyad ya. Atau sholat fardu zuhur, asar, maghrib, isya itu sudah ditentukan dari sana. Atau sholat syuruk karena berkaitan dengan terbitnya matahari di pagi hari. Setelah terbit jangan pas terbit. Nah itu muqayyad. Muqayyad itu sudah ditetapkan. Waktunya juga sebabnya. Ada sebab, ada sholat. Ada sholat syukur wudu kalau orang itu wudu. Ada sholat tahiyatul masjid kalau orang itu masuk masjid. Kalau nggak masuk masjid nggak ada sholat tahiyatul masjid. Sholat malam, ya itu diqayyid dengan malam hari. Sholat istikharah, diqayyid itu diikat atau dibatasi oleh adanya keinginan untuk memilih sesuatu yang baik di antara beberapa pilihan. Itu sudah ditetapkan. Adapun sholat mutlak adalah sholat sunnah yang tidak dibatasi baik oleh waktu
waktu ataupun oleh sebab. Umpamanya kita dalam keadaan sudah punya wudu, ya, kemudian ingin sholat, tapi belum waktunya sholat apa ini, maka boleh kita sholat. Sholat apa? Sholat mutlak. Tanpa ada sebab, tanpa ada apa? Ketetapan waktu. Selama sholat mutlak itu tidak dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Kalau dilakukan pada waktu terlarang maka tidak boleh, seperti ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar gitu, itu tidak boleh, terlarang. Atau pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah-tengah. Itu sholat mutlak tidak boleh dilakukan. Adapun sholat yang ada sebab, walaupun di waktu yang terlarang boleh. Umpamanya sholat tahiyatul masjid, itu sholat yang ada sebab ya. Ba'da sholat subuh, kita sudah sholat di suatu masjid, lalu pergi ke masjid lain karena ada kajian ba'da subuh di masjid lain. Begitu masuk, lalu kita sholat tahiyatul masjid dulu. Boleh. Atau ba'da asar. Sholat asar kita sudah di masjid rumah dekat kita. Lalu kita pergi ke masjid lain untuk ikut kajian ba'da asar. Lalu pas masuk masjid kita sholat tahiyatul masjid dulu. Boleh. Walaupun itu waktu terlarang, tapi ada sebab, ya. Allahu a'lam. Mohon nasihatnya, saya pendidikan menuntut ilmu agama ini. Saya pemula dalam menuntut ilmu agama ini. Bagaimana tahapan yang seharusnya saya lakukan? Tahapan materi atau apa? Kalau tahapan materi susah karena kita tidak bisa privat. Datang ke Ustaz, saya pemula nih. Tolong ajarkan kepada saya kitab untuk pemula terus sampai tingkat advance. Gak bisa Ustaz ngajar secara privat seperti itu. Bukan gak mau, karena waktunya. Ya. Nah, yang ada sudah ikut saja kepada jadwal-jadwal kajian yang ada. Jadwal kajian yang ada, materinya beragam, bervariasi. Ada yang untuk pemula, ada yang untuk tingkat advance. Dan ini disadari oleh para ustadz. Karena itulah walaupun materinya sudah dianggap tinggi, dan mustami banyak pemula, banyak yang baru, bahasa dan penjelasannya akan disesuaikan. Tidak terlalu ngejelimet. Kalau toh ada yang agak-agak ngejelimet, ya disederhanakan. Kalau disederhanakan juga masih dianggap ngejelimet oleh pemula, ya wayahna lieur heula haritama ya. Tapi itu nanti akan diulang-ulang. Seperti bagaimana cara yang benar memahami asma dan sifat Allah, itu rada-rada ngejelimet. Bagi pemula, rada-rada susah bagaimana cara menjelaskannya. Tapi materi itu ada. Harus kita bahas, harus kita terangkan. Kita terangkan dengan contoh-contoh sederhana yang bisa difahami. Contohnya umpamanya kemarin saya jelaskan tentang sifat istiwa atau ulu bagi Allah ya. Itu tidak mudah untuk dijelaskan dan tidak mudah untuk difahami. Tapi kita coba menjelaskan sesederhana mungkin tapi bisa difahami ya oleh pemula ataupun oleh orang yang sudah lama. Jadi kalau saya ngaji, walaupun di hadapan saya ini udah tahunan ihwan-ihwan ngaji. Tapi tetap bahasa saya, penjelasan saya semaksimal mungkin disederhanakan. Bukan karena menganggap ini orang-orang rendahan, bukan. Tapi saya tahu selain yang hadir di sini banyak juga yang mendengarkan. Yang masih awam, masih pemula. Baik melalui radio, TV atau internet. Ini direkam dan nanti ini mungkin bakal diupload. Didengar oleh sebanyak mungkin orang. Termasuk orang awam. Ya. Walaupun umpamanya saya ngaji di depan orang-orang Sunda. Dan istilah-istilah Sunda sering saya ungkapkan. Tapi saya tahu ada banyak orang yang gak ngerti bahasa Sunda.
Terus kenapa tuh kekeh wae? Karena memang keindahannya agak selalu banyak yang pas. Kedua selalu saya jelaskan maknanya, artinya ya. Selalu makna bahasa Sunda ini artinya ini. Seperti tadi, tunggul dirurut, satang dirumpak. Maknanya segala dilabrak. Fardu kalaku, sunnah kalampa. Artinya yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Selalu saya ulang. Sehingga suatu saat kalau saya lupa menerjemahkannya sudah paham oh itu artinya ya. Walaupun orang Batak, walaupun orang Jawa, walaupun orang mana gitu, oh, tahu udah si Ustadz ini mah sering gitu. Gitu tah. Ikuti saja jadwal-jadwal yang ada. Nanti juga lama-lama akan paham sendiri ya. Bagaimana Islam mengatur tentang mekanisme pemilihan pemimpin? Ya sudah ada contoh. Dari Nabi ke Abu Bakar, dari Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, Utsman ke Ali. Dengan beberapa contoh yang beragam. Kalau Abu Bakar secara aklamasi karena memang semua orang mengakui kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kalau Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, Utsman ke Ali. Itu ada beberapa mekanisme yang berbeda tapi semuanya dicontohkan sebagai sunnah khulafaur rasyidin. Ya. Kalau itu ada yang melalui wasiat, ada yang melalui dewan formatur, ya, dan seterusnya. Adapun pemilu, ya, yang menyerahkan pemilihan suara kepada setiap warga ini berbahaya. Karena apa? Pertama, penetapan pemimpin itu sesuatu yang luar biasa besar pengaruhnya bagi kehidupan. Dalam seluruh bidang, kehidupan sosial, ekonomi, politik, ya, semuanya. Nah, sesuatu yang super penting begitu, jangan diserahkan kepada orang bodoh, kepada orang awam. Jadi orang yang tidak tahu politik, tidak tahu siapa dan bagaimana pemimpin juga disuruh milih dengan kebodohannya. Pasti akan salah, akan keliru ya. Itu yang pertama. Kedua, adanya pemilu seperti itu menyamakan ya suara orang gila dengan orang waras. Lulusan SD dengan profesor. Garong dengan kiai. Suaranya sama ya. Suara garong dengan suara kiai dalam pemilu sama apa enggak? Sama. Orang yang buta huruf dengan profesor doktor sama enggak? Sama. Tidak ada harganya gelar, pendidikan, ilmu, kesolehan dalam pemilu. Itu disamakan dengan orang yang tidak memiliki martabat sama sekali. Orang waras dengan orang gila juga. Kalau orang gila diberi hak hak pilih sama tuh. Maka itu suatu kekeliruan. Suara satu orang kiai jauh lebih berharga daripada 1000 orang garong. Suara satu orang profesor doktor jauh lebih berharga daripada 1000 orang yang buta huruf. Ya, boleh disamakan itu. Terlebih orang awam begitu bisa dibobodoh, bisa ditipu. Pilih nih kecap nomor 1 dengan kualitas begini. Wah sudah. Apalagi nih pilih saya dikasih uang Rp2.000. Sudah. Diberi mie instan. Sudah dicoblos. Jadi terbuka pintu untuk manipulasi suara. Ustadz, saya membaca kitab syarah hadis hukum Bukhari Muslim. Pada hadis nomor 5 dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian buang air di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian mandi di air itu. Salah satu faedah hadis tersebut adalah larangan mandi dengan berendam. Apakah itu artinya dilarang untuk mandi berendam dalam bathtub? Karena di rumah saya kamar mandinya seperti itu. Yang memang saya sangat senang melakukan relaksasi saat berendam.
Ini kebiasaan yang sering saya lakukan. Terlebih saat saya belum bersyahadat. Bila ini terlarang dalam Islam, insya Allah saya akan patuh. Syukran. Saya juga ingin punya bathtub di rumah. Berendam pakai air panas. Ya. Tapi tempatnya tidak memungkinkan. Teka bedag. Tapi kalau suatu saat Allah memberikan anugerah tidur di hotel, umpamanya ada yang ngebayarin, ada bathtubnya, saya berendam juga. Pertama, larangan hadis itu, larangan buang najis, lalu kita berendam di sana. Mandi ataupun wudhu, itu tidak boleh. Kencing atau BAB, ya tidak boleh. Karena apa? Membuat si itu najis. Karena bathtub tidak mencapai jumlah air 2 kullah. Kalau jumlah air kurang dari 2 kullah lalu tercampuri najis, najislah dia. Kencing di sana. Waktu berendam mungkin gak kita kencing? Mungkin ya. Mungkin itu. Apalagi sampai sejam. Pasti kencing di sana. Jadi najis ya jadi najis. Walaupun tidak ada yang berubah salah satu sifatnya. Baunya, warnanya dan rasanya. Kecuali kalau lebih dari 2 kullah walaupun ada najis yang masuk boleh. Seperti kolam renang. Orang berenang. Ada yang kencing gak di dalam? Pasti ada. Bahkan seorang bisa berkali-kali. Boleh gak itu dipakai wudhu? Boleh. Karena apa? Karena lebih dari 2 kullah. Nabi SAW menyatakan idza kana al-ma'u kullatain lam yunajjishu syai'un. Apabila air mencapai 2 kullah maka tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun. Maksudnya tidak bisa menjadi najis walaupun ada najis yang masuk ke sana. Kecuali kalau masuknya najis ke sana merubah salah satu di antara 3 sifat air. Rasa, bau, dan warna. Kalau ada najis umpah ke kolam renang, septic tank masuk sana semua berubah. Warna, bau, dan rasa ya jadi najis, nggak boleh. Tapi kalau nggak menimbulkan perubahan, hanya orang yang kencing banyak, puluhan orang, tapi warnanya bening tetap tidak jadi kuning. Ya, baunya tetap tidak hangsur. Dan ketika kita icip-icip, tidak jadi asin, tetap aja rasa air, maka tetap suci. Adapun kalau kurang dari 2 kullah, kena najis maka jadi najis. Baik berubah sifatnya ataupun tidak. Dan bathtub kurang dari 2 kullah. Jadi kalau kencing di sana maka tidak boleh. Nah, maksud tidak boleh adalah nanti badan kita menjadi najis. Adapun ketika kita berendam di bathtub, lalu kencing, nggak apa-apa. Tapi nanti pasti sebelum kita selesai kita akan bersihkan lagi kan. Ada shower, pasti di setiap bathtub ada apa? Ada shower. Jadi setelah berendam mungkin kencing di sana. Atau bagus kalau pas kita mau kencing, hanjat heula. Tahu hanjat? Naik dulu ke toiletnya kencing, lalu dibasuh, lalu berendam lagi silakan. Jadi air itu tetap bersih. Selama kita tidak kencing di sana. Ya, nah setelah itu boleh kita langsung dihanduk karena tidak najis. Tapi kalau umpamanya kotor, karena kan bekas rendaman kita juga kan kotor, walaupun kotornya tidak najis. Ya, setelah itu kita basuh dengan shower, kita pakai sabun lagi, maka boleh, tidak apa-apa. Jadi bapak atau ibu, kalau dari tulisannya kayaknya ibu nih, yang punya bathtub silakan berendam. Kalau mau kencing, kencinglah dulu di toiletnya, lalu kembali berendam lagi. Nah setelah itu atau kalau toh kencing di sana, 1 tetes 2 tetes ya, nggak apa-apa nanti dibasuh lagi sama air. Pakai shower lagi, dibasuh seluruhnya, maka menjadi suci lagi kita ya. Jadi bathtubnya tidak perlu dibongkar. Teruskan. Kalau kekeh mau dibongkar, pindah ke rumah saya. Tapi WC-nya nggak cukup kalau panjang. Harus diganti.
Ketika SMA saya pernah janji dengan teman akhwat untuk mentraktir. Tapi karena satu kondisi maka tidak terlaksana. Apakah boleh sekarang saya menggantinya dengan pulsa? Karena sulit untuk bertemu. Ini Ikhwan ya. Ikhwan janji ke akhwat mau traktir. Nggak boleh dilaksanakan. Kecuali kalau traktirnya itu dikirim uangnya nih beli bakso. Tapi nggak makan bareng. Adapun kalau ditraktir ayo bareng-bareng ke tukang bakso, lalu nagok di sisi jalan duaan, maka tidak boleh. Jangan sampai terjadi kopi darat seperti itu. Ya. Kalau itu janji yang tidak disertai dengan sumpah, sudah batalkan saja janjinya. Tapi kalau disertai dengan sumpah, langgar aja sumpahnya, tapi bayar kifaratnya. Apa kifaratnya? Memberi makan 10 orang fakir miskin. Tadinya traktirnya seorang jadi 10. Wayah ada sumpah tuh. Ini melanggar sumpah ya. Bolehkah kalau jima hanya baca bismillah karena usia yang mustahil untuk hamil? Nggak ada hubungan antara hamil atau tidak dengan bismillah atau tidak. Ya jadi disunnahkan membaca doa sebelum jiwa dengan doa yang diajarkan. Kalau nggak hafal gimana? Ya nggak apa-apa karena sunnah, tidak wajib. Coba berisiko kalau ternyata hamil, anaknya berisiko terganggu oleh setan. Tapi kalau berdoa dulu sebelumnya kemudian hamil, maka Nabi SAW menjamin anaknya tidak akan dimadaratkan oleh setan. Ya, itu saja risikonya. Karena usia mustahil hamil. Tidak ada yang mustahil. Nabi Ibrahim usia sudah tua, istrinya juga tua, dan istrinya juga mandul, dapat anak. Nabi Zakaria, istrinya mandul. Beliaunya sudah tua, istrinya sudah tua. Hamil juga. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam yurzaq li walad. Ya Rasulullah, aku sudah lama nikah, tapi nggak punya anak juga. Apa kata Nabi SAW? Min aina anta min kathratil istighfar was sadaqah. Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Perbanyak istighfar dan sedekah. Dilakukan, ternyata istrinya hamil sampai punya anak 9 setelah itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berarti baca doa itu untuk tidak hamil. Enggak ada hubungan antara baca doa dengan hamil atau tidak. Afan Ustaz, saya mau tanya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa makan bawang merah, bawang putih, bawang bakung, janganlah ia mendekati masjid kami karena malaikat merasa terganggu. Bagaimana hadis ini sahih? Hadis itu sahih, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Bagaimana penjelasannya? Lantas apakah wanita juga bisa bersiwak? Ya bisa, wanita bukan bisa, harus juga bersiwak. Kalau nggak bersiwak mah tuh gawat. Suaminya bisa nahan nafas nanti. Jadi karena malaikat merasa terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam manusia. Iya, jadi bau bawang yang dimakan mengakibatkan mulutnya juga bau. Jadi ketika akan sholat makan itu terganggu orang di sekitar kita, terganggu juga malaikat. Kita sudah jelaskan, ketika kita sholat, baca ayat, baca doa sholat, ya, malaikat mengulum mulut kita dan menghisap sari dari bacaan kita dan menelannya ke perutnya. Penjelasan dari Nabi SAW. Sehingga apabila kita sebelum sholat makan bawang, atau sekarang di kita memakan pete atau jengkol. Malaikat terganggu enggak? Ya. Fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Karena malaikat akan terganggu dengan apapun perkara yang membuat manusia terganggu. Manusia terganggu enggak dengan bau pete jengkol? Iya, malaikat juga begitu.
Apalagi tadi malaikat itu mengulum mulut kita dan menghisap dari bacaan kita dan menelan ke perutnya. Kita aja nyengir, ya. Jadi sebelum sholat jangan makan petai, jangan makan jengkol, jangan makan bawang. Apalagi ada yang lebih bau sekarang dan berbahaya, yaitu apa? Rokok. Sebelum ke masjid ngerokok dulu. Bau rokoknya tidak hanya di mulut, tapi di mana? Di bajunya, di wajahnya. Jadi pas kita berada di samping, aduh, selain bau bahaya. Karena nikotinnya kan nempel di bajunya, itu kehisap sama kita tuh. Kita jadi perokok apa? Pasif. Dan perokok pasif katanya lebih berbahaya, lebih berisiko daripada perokok aktif. Madarat, dolim kepada orang. Selain dolim kepada diri sendiri. Malaikat juga terganggu dengan bau rokok. Karena bau rokok menyebabkan manusia terganggu. Apa yang bisa mengganggu manusia, malaikat pun merasa terganggu dengan hal itu, ya. Itu penjelasannya. Ustaz, maaf Oot, dalam beribadah bukankah kita harus ikhlas mencari ridha Allah ataupun mengharapkan surga? Bagaimana dengan dalil anjuran ibadah yang ada janji-janji kebaikan untuk kehidupan dunia? Contoh surah Nuh ayat 10 dan 12. Surah Nuh ayat 10-12 itu berbunyi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Maka kalau kamu istighfar, Allah akan menurunkan hujan dan akan memberikan harta dan anak-anak yang melimpah. Istighfar mengakibatkan Allah menurunkan rahmat berupa hujan, dan istighfar mengakibatkan Allah memberi harta dan anak-anak. Iming-iming dunia. Boleh enggak kita mengharapkan iming-iming ini? Boleh, karena Allah mengiming-iming atau ngabibita kita dengan hal ini. Kalau Allah membolehkan berarti itu tidak bertolak belakang dengan makna ikhlas. Makanya kita nggak boleh membikin kaidah lalu semua ayat dan dalil harus disesuaikan dengan kaidah yang kita bikin. Umpamanya kita bikin kaidah tentang definisi ikhlas. Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah. Kalau enggak begitu, enggak ikhlas. Jadi orang berharap pahala, berharap surga, berharap iming-iming lain, enggak ikhlas. Ayat ditolak untuk mempertahankan definisi yang kita buat. Itu keliru. Kita harus membuat definisi yang disesuaikan dengan semua ayat yang ada tentang hal itu. Ya. Maka mengharapkan iming-iming yang Allah iming-imingkan kepada orang dalam Quran dan hadis agar manusia termotivasi untuk beribadah, maka itu benar, boleh dan tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Doa safar tersebut dibaca ketika di negeri orang atau sudah sampai di kampung? Kalau yang tadi, aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun, ketika melihat kampung halaman kita. Oh itu tuh Madinah, dibaca terus sampai masuk ke dalam kota Madinah, dibaca terus-terusan. Apakah larangan membawa mushaf ke WC hanya pada klosetnya saja, sehingga bolehnya masuk mushaf tersebut ke dalam toilet selama tidak diklosetkan? Gak ada orang yang masukin itu ke klosetnya. Larangan membawa itu ke WC. Walaupun tidak dimasukin ke lubang klosetnya. Ya kan gak akan ada kecuali orang kafir, ahli sihir, perdukunan yang disyaratkan demikian oleh jinnya, iya. Dimasukkan mushaf Al-Quran ke kloset, ke WC-nya, iya. Itu sudah bisa kufur orangnya, ya. Tapi larangan membawa mushaf ke WC itu ke bangunan WC-nya. Walaupun tidak dimasukkan ke dalam kloset. Ya. Apa batasan WC? Sekarang ada kamar mandi, nggak ada klosetnya. Hanya ada apa? Bak.
untuk mandi saja. Tapi BAB nggak bisa kita di sana. Ada yang begitu? Ada. Itu apakah itu WC? Iya, ini pernah saya tanyakan kepada beberapa masyayikh ketika daurah. Mereka menyatakan mungkin nggak ada orang yang kencing di sana. Kalau yang BAB nggak ada ya, karena nggak ada tempat. Mungkin nggak ada yang kencing? Iya. Dibolehkan nggak kencing di sana oleh orang yang berwenang, pemiliknya umpamanya? Iya. Setiap mandi pasti kencing. Tidak ada orang mandi tanpa kencing. Coba aja antum perhatikan. Setiap antum mandi. Mungkin kencing sebelumnya atau di tengah-tengah mandi atau kadang-kadang setelahnya atau kadang-kadang berkali-kali kencing kan? Tidak ada orang mandi tanpa kencing. Tempat mandi pasti juga tempat kencing. Dan tidak terlarang orang kencing di tempat mandi seperti itu. Jadi kalau itu dipakai tempat kencing maka itu WC, toilet. Dan berlaku aturan masuk toilet. Kalau masuk kiri dulu, ada doa masuk WC, ada doa keluar WC, kalau keluarnya kanan dulu gitu kan. Ya, itu adalah WC. Walaupun tidak ada tempat BAB. Sekarang tempat wudhu, WC bukan? Tempat wudhu nih. Ada toilet seperti di Al-Furqan di depan ada tempat wudhu ada WC. Atau di Cipaganti ada tempat wudhu ada WC. Di tempat wudhu ada tulisan dilarang kencing di sini. Tempat wudhu WC bukan? Bukan. Karena aturan nggak boleh kencing di sana atau BAB di sana. Mungkin nggak ada orang yang kencing di sana. Mungkin kalau orang itu bandel dan tidak ada orang lain gitu kan. Malas mau ke WC nggak ada orang dirinya ada. Tapi itu terlarang. Adanya satu orang yang bandel yang kencing di sana tidak menjadikan itu sebagai WC. Maka ketika wudhu di tempat wudhu, ya kita boleh berzikir, boleh baca bismillah tarik gitu ya. Boleh kalau hasih alhamdulillah, boleh salam assalamualaikum di tempat wudhu. Karena tempat wudhu bukan WC. Karena tidak boleh orang kencing di sana, BAB di sana ya. Ada nggak orang kencing di bawah pohon rindang? Ada banyak. Apakah pohon rindang itu WC? Bukan. Karena hukum asal terlarang di sana teman bandel ya. Ada nggak orang kencing di kamar tidur? Banyak anak-anak tuh ya ngompol. Apakah kamar tidur itu WC? Kalau masuk kamar tidur harus baca doa masuk WC? Enggak, tentu saja. Adanya orang yang kencing di sana tidak menjadikan itu jadi WC. Karena hukum asal terlarang di sana ya. Mobil dengan nomor D1289 AEI harap juga dipindahkan. Boleh langsung pulang. Karena sekarang sudah mau ditutup. Sekali lagi mobil, entah mobil apa, dengan nomor D1289 AEI harap dipindah karena menghalangi. Bagaimana hukumnya orang rajin sholat, ngaji, tapi masih suka bermaksiat, contohnya pacaran? Ini bukan pertanyaan, ini laporan. Ustaz, di kalangan ikhwan dan akhwat sekarang ada yang rajin ngaji udah tahunan tapi masih pacaran. Ya nggak boleh. Ingat sekarang, kita tidak hanya membawa nama diri kita. Tapi kita juga membawa komunitas, nama komunitas. Komunitas pengajian. Itu bekas sebelumnya bobogohan gitu. Itu ngajinya di mana? Di Al-Furqan. Oh, ustadznya saha. Ke bawah-bawah lagi ustadznya ya. Tercoreng. Jangan lagi ngaji di ustadz fulan di Al-Furqan. Sok bobogohan. Nah begitu. Apalagi ini ikhwan pengurus yayasan. Ikhwan ataupun akhwat tuh. Membawa korp yayasan, korp roja lagi. Ya.
Itu harus jaga banget tuh. Satu kesalahan yang dilakukan oknum itu kena ke semuanya. Kena ke rojaknya, kena ke yayasannya, kena ke ustadznya, kena ke pengajiannya. Oleh karena itulah maka sekali lagi kita tidak hanya membawa nama baik pribadi kita. Nama baik keluarga, nama baik komunitas dan teman-teman kita. Ketika kita bermasalah, teman-teman kita akan ikut disebut. Lingkungan pergaulan kita akan ikut disebut. Sampai ketika masuk berita baik koran atau TV atau radio ya, umpamanya tersangka yang sering juga ngaji ke Masjid Al-Furqan dengan ustadznya fulan, pada waktu tersebut melakukan tindak pidana begini. Disebut tuh lingkungannya tuh. Apalagi ada orang yang sentimen kepada kita, dikait-kaitkan. Jadi ingat, ikutnya kita, tergabungnya kita ke dalam sebuah komunitas, itu membawa nama baik dari komunitas itu. Jaga diri ya. Ustaz, kapan orang yang safar mulai boleh mengqashar sholatnya? Ketika dia sudah keluar rumah dan membaca doa safar. Walaupun masih berada di kota sendiri. Ya, berangkat jam 11 umpamanya. Sudah baca doa safar. Di tengah jalan masih di kota sendiri adzan zuhur. Boleh dia diqashar. Karena sudah musafir. Tapi kalau berjamaah dengan orang mukim 4 rakaat ya kita ikut 4 rakaat. Nggak boleh dia 4 kita 2. Pas tahiyat awal salam nggak boleh. Ribut tuh orang tuh. Ribut. Sudah sampai sini saja dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.